wash it. Ow, it burns. It's a good thing you didn't get my shoes. Clumsy. I've been having a hard time. Cara dia mendekati seorang gadis sangatlah berbeda dari orang lain. Pertama, dia memilih gadis yang cantik. Kemudian, dia dengan hati-hati mengikuti gadis tersebut, mempelajari kebiasaan bepergiannya. Begitu ada kesempatan untuk berinteraksi, dia mulai bergerak dengan menciptakan pertemuan yang seolah-olah takdir. Namun, dia secara tidak sengaja menumpahkan kopi. Dia menyalahkan gadis itu karena ceroboh dan hampir mengotori sepatu kulitnya. Padahal, kopi itu justru mengotori celana gadis tersebut. Mendengar ucapannya, gadis itu marah dan memakinya sebagai orang sombong yang tidak sopan dan merugikan masyarakat. Namun, pria itu tersenyum tipis, tidak jelas apa yang sebenarnya dia rencanakan. Gadis itu khawatir celana yang kotor akan memberikan kesan buruk kepada klien. Lalu dia memutuskan untuk menggunakan tisu untuk menyerap noda kopi dan menjadikannya sebagai gaya fashion unik. Melihat itu, pria tersebut malah berniat untuk terus membuat gadis itu semakin kesal. Gadis itu memang kembali marah, bahkan berharap bisa mencekiknya di tempat. Namun, karena buru-buru ingin memasarkan produknya, ia dengan cepat mencari alasan untuk meredakan situasi. Ia memuji kancing pria itu yang terlihat bagus, lalu pergi dengan kesal dan terburu-buru. Ekspresi pria itu yang santai dan puas jelas menunjukkan bahwa dia punya rencana lain. Gadis itu kemudian datang ke perusahaan bersama rekannya untuk memasarkan perangkat lunak, tetapi sama sekali tidak menyangka bahwa presiden perusahaan tersebut ternyata adalah pria aneh yang tadi. Meski Murphy sangat membenci pria itu, demi kebutuhan pekerjaannya, dia harus berusaha keras menunjukkan pengembangan aplikasi jejaring sosial timnya di hadapan sang presiden. Untungnya, presiden tidak hanya mengabaikan perselisihan sebelumnya, tetapi juga setuju untuk membeli produk mereka. Bahkan, dengan antusias, ia ingin merekrut Murphy untuk bekerja di perusahaannya. Mendengar bahwa ia bisa bekerja di bidang mode, Murphy sangat senang dan langsung menerima tawaran itu. Sepertinya presiden tidak seburuk yang ia pikirkan. Namun, setelah Murphy pergi, sang presiden bernama Anil menunjukkan niat jahatnya. Ia memerintahkan sekretaris untuk membuat Murphy benar-benar hancur dan meninggalkan tempat itu sambil menangis. Apakah tujuan Anil sebenarnya hanya untuk mempermainkan Murphy? Keesokan harinya, sekretaris mulai menekan Murphy dengan memberikan beban kerja yang sangat berat. Ia harus memeriksa seluruh pakaian di gudang dan membuat laporan, memeriksa ukuran setiap model pakaian, dan menyusun daftar perbedaan desain dengan kompetitor. Yang paling menyebalkan, semua itu harus diselesaikan besok, atau gajinya akan dipotong. Tekanan ini jelas-jelas adalah bentuk penyiksaan, membuat Murphy merasa sangat tertekan. Namun ia tidak punya pilihan selain bertahan, karena keluarganya sangat membutuhkan uang untuk membayar utang rumah. Jika tidak, ia akan kehilangan tempat tinggal. Setiap orang memiliki alasan tersendiri yang sulit diungkapkan. Meskipun sadar dirinya dieksploitasi dan dipermainkan, Murphy hanya bisa menahan diri dan bekerja keras. Sementara itu, Anil yang tidak punya banyak pekerjaan dengan penuh semangat mengawasi setiap gerak-gerik Murphy, menikmati penderitaannya dengan puas. Namun, penderitaan sejati bukanlah menghadapi tugas yang banyak dan berat, melainkan ketika hasil kerja semalaman hanya dilihat sekilas oleh atasan dan dinilai tidak memuaskan. Kadang-kadang, bahkan tanpa memberikan saran, ia diminta untuk mengulanginya dari awal. Seiring waktu, kemampuan Murphy dalam menangani berbagai tugas meningkat pesat. Ia menyelesaikan pekerjaan hariannya dengan lebih efisien, bahkan menyisakan waktu untuk berbagi desain pakaian buatannya sendiri. Di waktu luang, ia masih bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Murphy bahkan memanfaatkan pekerjaan monoton ini untuk mengekspresikan dirinya melalui berbagai pakaian. Namun di tengah sikap positif Murphy terhadap kehidupannya, Anil yang murka segera menelepon sekretaris dan memindahkan Murphy ke bagian gudang. Ketika kamu tahu apa yang mereka takuti, kamu sudah memiliki senjata untuk melawan mereka.
Murphy pun dengan serius mempelajari dan menguasai pekerjaan gudang, lalu mulai menunjukkan gaya fashionnya sendiri dan menikmati lingkungan kerja yang berat tersebut. Bahkan, di tengah pekerjaan yang keras, Murphy tetap bisa bekerja dengan bahagia, yang justru membuat Anil terkejut dan cemberut. Ketika sekretaris menunjukkan unggahan media sosial Murphy kepada Anil, meski tanpa sengaja, Anil menunjukkan sedikit rasa kagum. Meskipun sekretaris beberapa kali menyarankan untuk memecat Murphy, Anil menolak dengan alasan belum puas bermain-main dengannya. Ia masih berniat terus menyiksa Murphy. Hari itu, Murphy dengan percaya diri mendatangi Anil dan menyerahkan data lengkap tentang merek-merek pesaing perusahaan, berharap mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Namun, Anil sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk promosi. Sebaliknya, ia langsung membuang semua dokumen tersebut ke tempat sampah. Hal ini membuat Murphy tersadar bahwa tidak ada masa depan baginya di perusahaan ini. Ia ingin segera keluar, tetapi temannya yang menjual perangkat lunak menyarankan agar ia menunggu hingga aplikasi mereka sukses besar sebelum mengundurkan diri. Murphy sudah muak dengan sikap palsu sang presiden, tetapi tidak menyangka Anil tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak dan memergokinya saat tidak fokus bekerja. Dalam situasi genting, Murphy dengan cerdas mengalihkan perhatian Anil dengan memberikan komentar tentang jaket yang dikenakannya. Ia mengatakan bahwa kantong pada jaket itu terlalu biasa dan menyarankan Anil pergi ke penjahit tetangga untuk membuat desain yang lebih sesuai. Tanpa disangka, kritik terhadap selera fashion tersebut berhasil membuat Anil merasa malu dan segera pergi. Murphy merasa bangga karena tidak hanya berhasil menghindari teguran, tetapi juga melawan balik sedikit. Serangan kecil itu efektif karena penampilan Murphy telah membekas dalam pikiran Anil, memunculkan keinginan aneh untuk lebih dekat dengannya. Tertarik untuk lebih memahami Murphy, Anil mengatur pengubah suara dan menggunakan aplikasi jejaring sosial yang sedang mereka promosikan. Aplikasi ini memiliki fitur unik, yaitu pengguna harus memakai topeng saat berkomunikasi. Anil, menggunakan topeng serigala, mengirim pesan ramah kepada Murphy, yang saat itu memakai topeng antelop. Murphy yang sudah 24 tahun menjomblo merasa senang menerima permintaan pertemanan dari Pangeran Serigala. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah pertemanan disetujui, Pangeran Serigala langsung mengajaknya melakukan panggilan video. Dalam percakapan tersebut, mereka saling menyapa dengan sederhana sebelum mulai membahas tujuan hidup. Murphy mengungkapkan bahwa impiannya adalah menjadi desainer busana. Namun, karena terlilit utang rumah, ia terpaksa bekerja keras untuk menghasilkan uang. Ketika giliran Anil dengan identitas tersembunyinya, ia menceritakan tujuannya dan berkata singkat bahwa dia membalas dendam untuk keluarga. Murphy penasaran dengan makna di balik pernyataan tersebut, mencoba menggali lebih dalam. Anil kemudian menjelaskan dalam metafora, seorang pemburu telah membunuh keluarga serigala kecil. Setelah tumbuh dalam kesulitan, serigala kecil itu bertekad membunuh pemburu tersebut. Penjelasan ini langsung membuat Murphy berpikir, dan dengan intuisi tajamnya, ia mulai menyadari motif tersembunyi di balik sikap Anil selama ini. Ia menduga bahwa alasan Anil terus mempermainkannya adalah bagian dari dendam pribadi yang terkait dengan keluarganya. Dugaan Murphy yang begitu tepat dan menyentuh membuat Anil terkejut dan terguncang hingga segera memutuskan sambungan. Sejak percakapan itu, Anil mulai merasa gelisah dan kehilangan ketenangan. Perkataan Murphy telah mengguncang jiwanya, membuatnya tak mampu lagi menjalani hari-harinya dengan tenang. Mengikuti saran Murphy, Anil pergi ke penjahit tetangganya untuk membuat setelan luar yang dirancang khusus untuk dirinya. Ketika seseorang mulai menyukai orang lain, ia akan secara alami ingin memperbaiki kekurangannya sendiri. Anil juga mulai sering tanpa sadar terpaku memandang Murphy. Melalui rekaman CCTV, Anil melihat Murphy yang sedang lembur diam-diam makan malam. Ia tak bisa menahan diri untuk tersenyum sendiri. Setelah itu, Anil, dengan identitasnya sebagai serigala liar di aplikasi jejaring sosial, kembali berbicara dengan Murphy. Percakapan mereka berlangsung hangat dan mendalam. Murphy terus-menerus mengeluh tentang beratnya pekerjaannya dan rasa frustrasinya karena tidak ada yang mendengarkan usulannya untuk mengadakan lomba desain busana di perusahaan. Anil dengan bijak memberinya dorongan. Ia berkata
bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Jika kamu tidak mengambil langkah pertama, kamu akan selamanya terjebak di tempat yang sama. Kata-kata penuh filosofi dari Anil ini membakar semangatnya, memberinya keberaniannya untuk mencoba maju dan mengejar impiannya. Keesokan harinya, Murphy datang ke kantor dan membagikan ide kreatifnya kepada sekretaris tentang cara memulai merek pakaian perusahaan melalui sebuah kompetisi desain. Namun, sekretaris malah meremehkan gagasannya. Anil, yang tahu apa yang terjadi, tetap memuji sekretaris tersebut, memperlihatkan budaya perusahaan yang sudah biasa terjadi seperti itu. Sebagai serigala liar, Anil menyarankan Murphy untuk ikut dalam kompetisi itu dan memenangkan juara pertama, menunjukkan kepada semua orang bahwa kemampuannya lebih unggul. Setiap kali Murphy merasa frustrasi, serigala liar selalu memberikan rasa aman, membuat Murphy semakin ingin mengenalnya lebih dalam. Akhirnya, Murphy mengundangnya untuk menghadiri pesta tanpa topeng yang diadakan secara langsung. Namun Murphy tidak tahu bahwa serigala liar adalah bos yang sebenarnya ia benci. Anil tidak memberikan jawaban pasti dan buru-buru keluar dari obrolan, meninggalkan Murphy yang kecewa. Malam itu, Murphy berbaring di tempat tidur dengan perasaan kehilangan. Sementara itu, Anil merasa bimbang, haruskah ia pergi ke pesta itu dan mengungkapkan kebenarannya. Anil diam-diam pergi ke toko penjahit di rumah tetangga Murphy dan meminta penjahit untuk menjahitkan kancing pada pakaian baru yang dipesan khusus untuknya. Ia mengenakan pakaian tersebut dan menghadiri pesta. Di dalam pesta, suasana gelap dengan cahaya yang redup dan penuh keriuhan. Murphy berjalan keliling di antara kerumunan, dan secara tak sengaja, ia melihat serigala liar yang membuat hatinya berdebar. Di tengah keramaian, dengan cahaya yang berkilauan, Murphy mulai mengenali kancing di pakaian serigala liar dan tak bisa mempercayainya. Ternyata, serigala liar adalah Anil. Pada saat lampu pesta dimatikan, semua orang mulai melepaskan topeng mereka dan saling berpelukan, menunjukkan kedekatan mereka. Murphy pun melepaskan topengnya, berharap serigala liar akan mengungkapkan kebenaran. Namun, saat Murphy menanti dengan penuh harap serigala liar, justru berbalik dan menghilang di tengah kerumunan. Anil tidak ingin membuat Murphy terluka dengan kenyataan yang belum siap ia ungkapkan. Namun Murphy sudah mengetahui bahwa serigala liar adalah Anil. Meskipun Anil terlihat dingin dan tak berperasaan di luar, selalu melukainya, sisi lain dari dirinya yang lebih lembut dan perhatian sebenarnya melindunginya. Suatu malam, dia mendekati Anil yang sedang membuat kopi. Ketika Anil berbalik, Murphy sengaja menumpahkan kopi tersebut, lalu meniru sikap Anil sebelumnya dan berkata, "Anil, momen ini terasa familiar." Kini, jarak di antara mereka sudah tidak sejauh dulu. Murphy hendak mengungkapkan bahwa Anil adalah serigala liar, namun tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Murphy mengingat nasihat dari serigala liar tentang mengambil langkah pertama dan akhirnya pingsan di pelukan Anil. Dengan itu, ia berani mengambil langkah pertama dalam hubungan mereka. Anil selalu berusaha menjaga jarak, namun Murphy tetap berusaha berdiam dalam pelukannya, berharap Anil juga bisa mengambil langkah yang sama. Namun Anil memiliki alasan mengapa mereka tidak bisa bersama, meskipun dia tidak mengungkapkannya. Ketika waktu pulang tiba, mereka terjebak dalam lift yang sempit karena pemadaman listrik yang sering terjadi. Murphy merasa takut dan tanpa ragu meletakkan kepalanya di bahu Anil. Meskipun sudah tiba di lantai dasar, Murphy tidak segera melepaskan pelukan itu. Anil pun sudah memanggilkan taksi untuknya dan berencana mengantarnya pulang. Saat itu, hujan lebat turun dengan angin kencang dan petir menyambar. Anil memegang payung, lalu memandu Murphy ke pintu taksi. Saat perpisahan, dalam cahaya remang-remang malam, Anil tanpa sengaja mendekatkan wajah Murphy, dan mereka akhirnya saling mencium. Namun, mereka tak menyadari bahwa sopir taksi yang menunggu lama hanya bisa menatap mereka dengan bingung. "Anak muda, saya rasa kalian lebih baik menunggu taksi berikutnya," kata sopir itu. Anil hanya bisa mengantar Murphy pergi, dan mereka berpisah dengan ucapan selamat malam yang penuh perasaan. Namun saat Anil berbalik, dia melihat ibunda Murphy, Nifra, yang hadir di sana. Kehadiran Nifra bagaikan sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi Anil. Melihat ibu Murphy,
Anil merasa marah karena Nifra lah yang telah membuat keluarganya kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup di jalanan. Namun, Nifra menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah demi keadilan, sebagai seorang jurnalis yang mengungkapkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh ayah Anil. Berkat membeli rumah mereka, keluarganya bisa melunasi utang. Di tengah amarahnya, Anil tidak bisa membendung perasaan kecewa dan marah saat Nifra menyebutkan bahwa ayah Anil sempat menulis surat cinta kepadanya. Mendengar itu, Anil terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, cinta Anil terhadap Murphy adalah nyata. Untuk meyakinkan Nifra, dia harus mengungkapkan kebenaran kepada Murphy. Setelah menenangkan diri, Anil memeriksa bukti-bukti kebohongan yang ada di lantai, dan dia menyadari bahwa selama ini dia telah dibutakan oleh kebencian, berjalan di jalan balas dendam yang salah. Anil lalu menghubungi Murphy melalui aplikasi jejaring sosial dan mengajaknya bertemu di tangga Cafordo. Murphy terburu-buru menuju tempat itu dan bertemu dengan Anil yang mengenakan topeng serigala. Ketika Anil melepaskan topengnya, itu menandakan bahwa dia siap mengungkapkan kebenaran. Namun, saat itu, Anil sudah sangat mencintai Murphy dan takut jika Murphy tidak mampu menanggung kenyataan yang keras itu. Tanpa mengatakan apapun, Anil cepat-cepat pergi, meninggalkan Murphy yang bingung dan berusaha memanggilnya kembali. Anil sudah tekad untuk menghindari semua ini dan mengakhiri hubungan yang bahkan belum dimulai. Sejak saat itu, Anil seakan menghilang dari kehidupan Murphy. Karena kesulitan yang ditimbulkan oleh sekretaris, Murphy terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Dalam keadaan tertekan karena masih memiliki utang rumah, dia mencari teman untuk menanyakan bagaimana perkembangan aplikasi yang mereka buat. Namun, sayangnya sekretaris menambahkan biaya tinggi yang membuat aplikasi itu tak terpakai lagi, berubah menjadi sampah digital yang tak berguna. Yang paling buruk adalah ketika ibu Murphy, Nifra, mengungkapkan semua kebenaran tentang Anil, dan Murphy baru menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada seseorang yang memiliki sejarah kebencian dengan dirinya. Murphy merasa sangat terguncang dan berlarut-larut menangis di bawah selimut. Jurang besar antara mereka membuat sulit untuk saling mencintai dan bersama. Nifra, yang tidak ingin melihat putrinya terjebak dalam konflik emosional, memutuskan untuk membantunya keluar dari kesulitan tersebut. Di pagi hari, dia menyiramkan air dingin pada Murphy dan membuka jendela, memberitahunya bahwa akun yang mengunggah foto-foto fashion yang ia bagikan telah mencapai 100.000 pengikut. Nifra menyemangati Murphy untuk bangkit dan mengendalikan hidupnya. Dia menyarankan agar Murphy pergi ke toko penjahit tetangga, mendesain pakaian dan mengikuti kompetisi tersebut untuk meraih juara dan memulai kariernya. Nifra memberikan pakaian berharga yang sangat ia hargai agar Murphy bisa mengubahnya dan mengingatkan bahwa jika rumah itu terjual, mereka bisa pindah ke rumah lama. Terinspirasi oleh tindakan ibunya, Murphy kembali bersemangat dan mulai fokus pada karyanya. Ia memanfaatkan setiap potongan pakaian, warna, ukuran, dan detail untuk merancang gaya fashion yang unik. Akhirnya, hari kompetisi tiba dan gaya fashion yang Murphy buat berhasil memukau semua orang. Setiap karyanya tidak hanya melampaui bentuk pakaian yang kaku, tetapi juga menghadirkan nuansa keindahan yang baru. Dengan kemampuan sejati, Murphy berhasil memenangkan juara pertama dan menerima banyak tawaran kerja sama dengan perusahaan. Rumahnya berhasil diselamatkan, dan dia resmi menjadi seorang desainer mode. Dia berhasil melakukan kebangkitan yang luar biasa, seolah bangkit seperti burung phoenix. Sayangnya Anil tidak ada di sana untuk melihat semua itu. Lalu kemana sebenarnya Anil pergi? Anil mencari jawaban di timur dan memohon seorang master untuk membantunya keluar dari kesulitan. Master berkata, bunga yang layak dipetik, petiklah segera. Jangan tunggu sampai bunga gugur dan hanya ada ranting yang tersisa. Dia pun merenungkan makna dari kata-kata tersebut dan memutuskan untuk kembali dan menebus kesalahannya. Diam-diam, dia membantu Murphy melunasi utang rumahnya. Setelah itu, dia pergi ke sebuah pesta, mencari kesempatan untuk berbicara dengan Murphy, namun dia ketahuan oleh teman-teman Murphy. Teman Murphy yang melihat Anil tidak langsung memberitahu orang lain, melainkan mengikuti Anil dengan penuh amarah.
Ia berniat menggunakan tinjunya untuk menghajar Anil, namun ternyata Anil lebih kuat dan berhasil menguasai situasi. Anil meminta bantuannya untuk menghubungi Murphy dan berbicara dengannya secara pribadi. Teman Murphy pun punya rencana dan setuju untuk membantu, dengan meminta Anil menunggu di studio. Namun, teman Murphy sudah mengatur jebakan dan menunggu Anil masuk ke dalam. Ketika Anil diam-diam memasuki studio, suara keras mengejutkannya dan menarik perhatian orang lain. Anil mencoba melarikan diri, namun dia tersandung dan terkena pintu yang terhubung dengan listrik bertegangan tinggi. Dia terjatuh dan tersengat listrik, kemudian terjatuh berlutut di depan Murphy. Tak ada cara yang lebih menghukum dirinya selain ini. Untuk membuatnya sadar, Murphy mengulurkan tangan kanannya. Di bawah ratusan tamparan Murphy, akhirnya Anil sadar kembali. Dia meminta maaf kepada Murphy dan memohon untuk dimaafkan, mengungkapkan bahwa kebenciannya membawanya ke jalan yang penuh kebohongan. Namun Murphy yang telah terlahir kembali memberikan jawaban yang tidak pasti. Murphy berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Meskipun jawabannya samar, Murphy tetap memberi Anil kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali terjebak dalam dilema cinta yang sulit. Cinta pada seseorang namun takut untuk menyakitinya, mencintainya, tetapi pada saat yang sama juga khawatir akan melukainya. Seperti pepatah, bunga yang layak dipetik, maka petiklah segera. Jangan tunggu sampai bunga itu gugur dan hanya ada ranting yang tersisa. Kita seringkali hanya memiliki sedikit kesempatan dalam hidup ini. Maka dari itu, mengapa kita tidak mencobanya untuk melangkah lebih jauh dan maju untuk mengungkapkannya? Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe